Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita puji Allah, alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam hari ini kita masuk kepada bab yang ke-100, halaman 255. Tentang tasmiyah, tentang membaca bismillah. Hadis pertama, an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalika, muttafaqun alaih. Dari Umar bin Abi Salamah, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala li, berkata kepadaku, qala li, berkata li kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sammillah, sammi, sebutlah nama Allah, sammi, sebutlah, bacalah nama Allah, wakul, dan makanlah, biyaminika, bi dengan memakai, mempergunakan yamin, tangan kanan yamin, tangan kanan ka, engkau. Wakul, dan makanlah, mimma daripada apa yang yalika, di dekatmu atau di hadapanmu. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Mari kita pahami ini dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu dalam setiap keadaan, di setiap waktu, kapan dan di mana saja, senantiasa berzikir, mengingat Allah, fi kulli ahyanihi, dan lidah beliau itu tidak berhenti untuk mengingat, menyebut nama Allah, kecuali di WC atau di tempat-tempat tertentu. Rasulullah, maka sudah selayak dan sepantasnya pula kita untuk meniru, menauladani, mencontoh, mengikuti Rasul itu. Kalau lidah kita sudah basah dan latah berzikir, menyebut Allah, paling tidak di setiap awal pekerjaan, awal perbuatan, maka dia secara otomatis saja, tanpa disuruh-suruh, karena sudah terbiasa mengawali, memulai setiap perbuatan dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, setiap perbuatan, setiap pekerjaan, setiap apapun yang kita lakukan, kalau tidak disebut nama Allah,
dimulai atau tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka urusan perbuatan itu menjadi abatar, buntung. yakni akta, terputus daripada rahmat Allah, daripada berkahnya, terputus daripada ganjaran dan pahalanya. Dan pekerjaan itu tentu saja didampingi oleh syaitan. Karena syaitan, apabila kita melakukan suatu pekerjaan tidak membaca nama Allah, syaitan menyertainya. Ini yang kedua. Yang ketiga, menyebut nama Allah di setiap awal pekerjaan itu, di samping kita mengalamatkan atau menujukan bahwa apa yang kita lakukan untuk Allah, karena Allah. Karena memang begitulah semestinya, yaitu kita ini hamba Allah, makhluk Allah yang dicipta untuk mengabdi kepada Dia. Berarti kita harus melakukan apa saja untuk Dia, karena Dia, dan atas nama Dia, itu atas nama Allah. Karena kita makhluknya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang ketiga. Mengawali perbuatan dengan bismillah berarti kita sudah menamengi, memerisai, membentengi diri dan perbuatan kita itu dari setan. Karena setan, apabila kita telah memulai suatu pekerjaan dengan bismillah, setan tidak bisa ikut serta. Itu pagarnya namanya, tamengnya, bentengnya, perisainya. Nah, termasuk ketika makan. Ada Umar bin Salamah, anak Abu Salamah. Ketika dia masih anak-anak, masih gulam, anak-anak yang belum mencapai usia remaja, namanya gulam. Gulam itu anak-anak yang belum sampai mencapai usia remaja. Ketika dia makan di dekat Rasulullah, tangannya bersiliweran di atas meja. Mana yang apa? Sama dengan kita makan. Makan bersama-sama, ini ambil, ini ambil. Nama saya anak-anak. Tidak menghargai, tidak memuliakan, dan tidak menghormati, dan tidak ada rasa, tenggang rasa dengan teman, ambil saja, comot, ambil. Melihat itu, Rasulullah menegurnya. Apa kata Rasulullah? Ya gulam, wahai anak. Di situ pula kewajiban kami sebagai guru. Agak nyinyir, makan duduk dengan tangan kanan, jangan berjalan, pilih sampah. Karena seorang guru harus nyinyir, mengingatkan, mengasih tahu, menegur, menyapa murid-muridnya apabila murid-muridnya itu tidak benar. Begitulah Rasulullah. Setiap ada peluang, ada kesempatan, ada waktu, apabila melihat sesuatu yang patut beliau tegur, beliau tegur. Karena itu kewajiban guru, sungguh besar jasa guru. Karena guru kita selalu
mengingatkan kita. Walaupun murid itu kadang-kadang bandel, nakal, atau seakan tidak peduli. Hampir setiap hari kita negurnya sini. Jangan buang sampah, makan duduk-duduk. Jangan pegang dengan tangan kiri. Hargai makanan itu. Kata Rasulullah, ya gulam, wahai anak kecil. Sammi, sebutlah nama Allah. Berarti ketika itu Umar bin Abi Salamah langsung makan, langsung ambil, langsung comot tanpa membaca bismillah. Samillah, kata Rasulullah, sebutlah nama Allah. Itu satu adabnya begitu. Jangan sentuh makanan apapun, jangan pegang makanan apapun, termasuk gelas. Jangan pegang gelas kecuali dengan bismillah, atau apapun juga. Atau kalau antum mengambil nasi ke dapur, bismillah. Walaupun belum makan, bismillah, angkat, supaya setan jangan menyertai. Wa kul biyaminika, dan makanlah. Kul makanlah. Hai anak, makanlah. Biyaminika, bi dengan yamin tangan kanan, ka engkau dengan tangan kanan engkau. Kata-kata habis itu memakai tangan kanan. Meskipun tangan kanan itu tidak biasa kita pakai karena kita kidal, tapi dengan makan biasakan, latih. Sedangkan gajah pun dilatih bisa dia melukis. Lumba-lumba pun dilatih dia bisa melompat api. Bahkan binatang buas sendiri pun seperti harimau, singa bisa dilatih. Tidak biasa dengan tangan kanan, kidal bisa dilatih, bisa tidak bisa dilatih. Lumba-lumba melompati api, kan kena dilatih. Binatang-binatang sirkus dilatih. Ya alasan saja, tidak bisa dengan tangan kanan, tak biasa, alasan saja. Jadi kul, makanlah dengan mempergunakan kata-kata dengan itu memakai isti'anah, dengan mempergunakan tangan kananmu. Nah ini jangan ambil kiri, jangan biasakan tangan kiri, jangan biasakan. Ini contoh aja. Apa-apanya kalau baik tangan kanan, pegang pena tangan kanan, ambil ini, semuanya biasakan dengan tangan kanan. Pegang buku juga, buka buku juga, bawa tangan kanan. Jangan basah tangan kiri. Segala yang baik-baik itu harus dimulai dengan tangan kanan. Biasakan, latih, ingat-ingat itu. Nanti kalau sudah biasa, ada saja yang menegur di hati kita, wa'iz, ada yang menasihati, mengingatkan kita. Ini tangan kiri, langsung otomatis. Kalau sudah biasa, nanti ada yang mengatakan di hati kita, jangan, ini tangan kiri, tangan kanan. Bukan makan saja, apapun yang baik. Rasulullah suka mempergunakan tangan kanan atau yang kanan-kanan dengan yang baik. Bersisir pun beliau kanan, sisir. Bersiwak pun kanan beliau, siwak. Bahkan ketika beliau mandi, kanan dulu. Ketika memandikan jenazah, kanan dulu. Ketika awal tidur, beliau ke kanan, awal tidur ke kanan. Gitu. Melangkah kanan dulu. Memasukkan baju, kanan. Pakai sendal, kanan. Pokoknya kalau ada kanan kiri, kanan. Kalau sepasang, kanan dulu. Karena beliau selalu mendulukan kanan.
Kalau jam bukan sepasang, jam satu. Cincin satu. Tapi kalau jam 2, pasang kanan, itu kiri. Karena ada orang semuanya kanan saja, penuh kanan. Semua kanan, cincin kanan semua, jam kanan semua. Nggak ada yang kiri lagi. Kalau sepasang. Naik kendaraan kanan, semua kanan. Kecuali untuk hal-hal yang buruk. Ke masjid kanan, keluar kiri. Kenapa? Karena ke masjid itu pekerjaan lebih mulia daripada keluar masjid. Memasang sendal lebih baik daripada membuka sendal. Maka kanan dulu. Apalagi makan yang akan dimasukkan ke mulut. Jangan biasa dengan kiri. Masuk nunjuk, sombong aja. Hei, sini, sombong aja. Manggil orang tangan kanan, sinilah. Kalau kiri nunjuk, satu-satu, tu ambil, tolong ambil. Jangan biasakan. Apalagi menerima barang orang. Orang ngasih sesuatu kita ambil dengan kiri. Tidak beradab. Dua itu. Lalu kata Nabi selanjutnya, kul, makalah mimma yalika, mulai daripada apa yang ada di depanmu, di dekatmu. Jangan tangan ke sana ke sini. Enggak beradab. Apalagi kita makan dengan orang-orang tua. Sama besar saja tidak boleh gitu. Kita kan punya rasa. Kecuali tidak punya rasa. Tamak, serakah. Itu si mangki namanya. Tahu mangki? Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Tangan ambil lagi, ini ambil lagi, mangki namanya. Hewan yang serakah, tamak itu salah satunya mangki itu. Si keran, kerawati. Tidaklah keran. Sini ada bengkak, sini ada. Ini ada, ini ya. Masih ada juga kampung semua. Tapi karena dia kira, biarlah, kita bukan kira. Tanamkan rasa malu, rasa menghargai. Ini kawan belum makan ini. Ini punya kawan diambil juga. Lebih-lebih makan bersama. Tiba di kampung namanya makan berjamba. Dikit, dekat kita ambil satu. Kalau butuh minta tolong. Tapi jangan sampai ke sini. Begitu. Lebih-lebih kita makan itu mulai daripada yang tengah-tengah. Jangan. Berkah itu turun di tengah makanan. Jangan ke tengah. Tepi. Tidak boleh kita mengambil makanan di tengah. Atau mulai yang tengah, tidak boleh. Tepi saja. Ini namanya adab. 3. Samillah. Kul biyaminik. Kul mimma yalik. Faham tak? Yang kedua, anak Aisyah, dari Aisyah, istri Nabi radhiyallahu anha, setiap menyebut nama sahabat atau sahabiah, sahabat itu yang laki-laki, sahabiah perempuan. Siapa sahabat? Orang yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi dan Islam, itu sahabat. Sahabat itu bukan arti bahasa kita itu kawan, teman. Sahabat itu generasi yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi dan Islam, dia sahabat.
Tapi kalau dia kafir bukan sahabat, Abu Lahab bukan sahabat, Abu Jahal bukan sahabat karena kafir. Jadi kalau menyebut sahabat itu, jangan terbayang kita teman. Itu generasi yang hidup di zaman Nabi. Nah, kalau menyebut nama sahabat, kita disunahkan menyebut radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha. Kalau disebut nama bapaknya, baca keduanya, radhiyallahu anhuma. Bisanya Umar bin Abi Salamah anhuma itu. Kenapa? Dia juga, bapaknya juga. Atau Ibnu Umar, Ani bin Umar, Ani bin, daripada Ibnu Umar, anak si Umar. Disebut bapaknya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Karena dia ya dan bapaknya ya sahabat. Apa tu radhiyallahu? Doa. Doa agar para sahabat yang kita sebut namanya, karena dari para sahabat itulah kita mendapatkan hadis-hadis Nabi. Sahabat menyampaikannya kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut, tabi'in dan seterusnya sampai ke zaman imam-imam yang membukukan hadis. Didoakan. Semoga Allah meridainya. Itu makanya selalu ketemu. Misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau perempuan an Aisyah radhiyallahu anha, radhiya, semoga meridai Allah, anhu terhadapnya, anha terhadapnya perempuan. Jadi sini Aisyah dia. An Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata. Apa katanya? Qala Rasulullah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap menyebut nama Nabi, apakah Nabi atau Rasul atau nama beliau, disunnahkan kita untuk bersalawat. Sebakhil-bakhil manusia, dan manusia yang paling bakhil adalah disebut namaku di dekatnya tapi dia tidak bersalawat atasku. Makanya setiap disebut nama Nabi, kita ucapkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Setiap nama Nabi, baikan Nabi atau Rasul atau Muhammad, sebut itu. Kecuali dalam khutbah Jumat, tidak boleh kita menyebut nama itu dengan keras-keras, cukup dengan gerak bibir saja. Itu mengganggu. Orang yang paling banyak bersalat kepada Nabi, orang yang sering baca hadis Nabi. Karena setiap baca hadis Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Jangan setiap hari kita tidak baca dua, Quran satu, hadis itu. Pegangan. Setiap hari, salah satu yang wajib antum syukuri berada di pondok pesantren, setiap hari kita baca Quran, setiap hari baca hadis. Tidak ada yang semulia membaca kedua kitab itu. Setiap hari jangan sampai tidak baca hadis. Kalau Abi usahakan, Abi berusaha untuk baca Quran atau hadis, Quran atau hadis. Tentu ditambah dengan tafsirannya dan syarahannya. Kita dulu pernah berusaha untuk menamatkan kitab ini, tapi ada kendala karena kita mendahulukan adab. Mudah-mudahan 2014 habis liburan kita ulang lagi. Nah, tambah 10. Nah, tambah 10. Kenapa salawat? Kedua salawat pertama membaca sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad Muhammad. Salawat kedua adalah inti salawat itu, intinya apa yang Nabi ajarkan, kita baca, kita pelajari, lalu kita amalkan. Itu sudah dapat kita inti salawat. Apa itu salawat? Doa. Salawat itu doa. Doa kepada Allah untuk Nabi.
Bunyinya salli ala Muhammad. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas-jelas bahasanya, jangan mulut itu tidak jelas. Karena kita bersalawat, karena kita berdoa. Kalau berdoa jelas-jelas. Misalnya dibaca orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Apa kata beliau? Idza akala, idza apabila akala makan, ahadu salah seorang kamu. Sudah belajar nahwu saraf kan? Ahadu itu namanya fa'ilnya itu. Apabila makan, siapa yang makan? Ahadu salah seorang kamu, fa'il pelaku namanya, marfu'. Apabila makan salah seorang kamu, fal yadhkurismallah. Fa maka, lam hendaklah, lamnya lam amar namanya. Lam amar itu artinya hendaklah, perintah. Fa maka lam hendaklah, maka hendaklah yazkur, dia menyebut ismallah, nama Allah. Ismallah, maf'ul bihnya itu. Kata-kata fa jawab syarat. Apabila makan, siapa yang makan? Ahadu, salah seorang kamu. Lalu apa jawabannya? Maka lam hendaklah, maka hendaklah dia menyebut akan nama Allah. Maf'ul bih. Ini kalau kita belajar nahwu saraf secara langsung ini. Ismallah, sehingga dia mansub. Maka hendaklah dia menyebut nama Allah. Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Atau yang betul-betul maha tinggi, Ta'ala. Fa'in, fa maka, in jika. Maka jika Nasia, dia lupa. Nasia yansa, dia lupa. Siapa yang lupa? Dia. Siapa dianya? Ahadu. Begitu caranya. Cara baca kitab itu harus dipahami seperti itu, sehingga jelas duduknya. Maka jika Nasia, lupa dia. Dia siapa? Dia ahadukum. Dia salah seorang kamu. Jadi fa'ilnya damir mustatir, takdiruhu huwa, marja'nya kepada ahadu. Maka jika lupa dia, ayyuzkar asmallah, ain, untuk yazkur, menyebut nama Allah. Yazkur itu maknanya zikra. Maka jika dia lupa mengingat menyebut nama Allah, Allah Ta'ala fi awalihi, pada awalnya apa? Awalnya apa? Awalnya makan. Fi awalihi, pada awal, pada mula-mulanya dia melakukan makan, al-akl. Ini namanya apa? Fi awalihi, fi awalil akli, pada awal mula dia makan, fi awalil akli. Ditukar aklinya dengan hi, pada awalnya. Falyakul, fa maka lam hendaklah, maka hendaklah yakul, dia mengucapkan, mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini zaraf nanti. Kalau sudah sampai belajar zaraf, awwalahu maknanya pada awalnya, wa akhirahu pada akhirnya. Jadi kalau dia lupa mengucapkan bismillah, yang melupakan itu pasti syaitan. Dan syaitan berusaha melupakan kita menyebut nama Allah supaya dia bisa ikut makan. Sebutlah apabila dia ingat bismillah awalahu wa akhiruh. Kita sedang asyik makan, lain ingat.
Ingat, masa kita lupa tadi baca bismillah. Sebut bismillahi awalahu wa akhirahu. Makan apa saja. Masuk makan roti, makan gorengan, makan es, minum jus, atau roti. Apapun yang makan. Sampai-sampai makan kuaci pun yang kecil. Makan kacang tujin. Atau makan permen pun bismillah. Lupa membacanya. Bismillah awalahu wa supaya setan jangan masuk. Sebab kalau kita makan sesuatu tanpa menyebut nama Allah sama sekali, berarti kita bagi dua dengan setan makan. Setan kita makan dan setan ikut makan. Berarti kita membantu setan supaya makan. Setan makan iyalah. Apa yang dimakannya bisa jadi hawanya atau aromanya. Setan itu makan sama dengan kita. Hawanya, aromanya, baunya. Kalau setan yang jahat, setan jahat semua, dia suka misalnya darah. Dia suka aroma darah. Makanya orang perdukunan itu menyembelih ayam, kambing, korban itu. Karena dia, si penyembelihnya sebetulnya dia menyembahkan persembahan kepada setan untuk makan. Dia suka yang busuk-busuk, yang kotor-kotor. Maka dia suka tinggal di WC, busuk. Di got-got, di riol-riol, di semak-semak belukar, di tempat-tempat pengap dan gelap. Setan. Nah, kembali kita lagi. Nah, kita pahami di sini. Kata Nabi, apabila makan salah seorang kamu, maka hendaklah dia menyebut nama Allah. Ini perintah ini. Maka hendaklah. Walaupun ada yang mengatakan ini linadab namanya, ini perintah menunjukkan sunnah. Atau mengatakan wajib, maka hendaklah dia menyebut nama Allah Ta'ala di awal makannya. Tentu berbeda nilainya. Menyebut nama Allah semenjak awal dengan menyebut nama Allah ketika sudah di tengah atau sudah berakhir, berbeda nilainya. Kalau semenjak awal, berarti kita sudah mendapat berkah semenjak awal, mendapat rahmat semenjak awal, mendapat pahala semenjak awal. Tidak ikut setan semenjak awal. Tapi kalau di tengah, setan ikut. Walaupun dalam satu riwayat dia memuntahkan lagi apa yang dimakannya. Ingat nih, minum. Bismillah. Kita bismillah. Andai kalau lebih lupa, lupa baca bismillah. Bismillah awala wa akhirahu atau fi awali wa akhiri. Setan memuntahkan lagi apa yang diminum. Tapi tetap nilainya, fadilahnya, keutamaannya, keistimewaannya membaca bismillah di awal berbeda dengan di akhir. Tidak sama. Apa maksud bismillah awal? Bismillah pada awalnya tadi. Awalnya makan, jadi menyebut maknanya. Dengan menyebut Allah pada awalnya. Tadi awalnya saya lupa. Wa akhirahu, dan pada akhirnya mengingatkan. Nah, itu. Begitu pentingnya kita baca bismillah. Fahim? Hadis ketiga. An Jabirin radhiyallahu anhu qala. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata. Siapa yang berkata? Jabir. Sami'tu, mendengar aku. Mendengar aku, atau terjemahnya aku mendengar. Tapi supaya
kita dapat memahami bahasanya. Kalau dia fi'il madhi, berarti mendengar aku. Kalau dia fi'il mudhari', aku mendengar, supaya berbeda. Kalau aku mendengar, asma'u. Kata kerja kini. Mendengar aku, sami'atu. Tu-nya di belakang. Hanya sekarang untuk membedakan. Kalau dalam bahasa Indonesia sama saja keduanya. Aku mendengar. Mendengar aku Rasulullah. Rasulullah. Maf'ul bihnya itu. Mendengar aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Idza dakhala ar-rajulu, idza apabila dakhala masuk ar-rajulu, seseorang, laki-laki atau tidak laki-laki. Sebab ar-rajul itu bisa maknanya laki-laki, bisa umum, bisa orang. Apabila dakhala masuk, siapa yang masuk? Seseorang atau laki-laki. Rajulu fa'il, pelakunya, marfu'. Alamatu rafi'i dhammah az-zahira fi akhirih. Dia marfu'. Masuk laki-laki atau seseorang baitahu, ke rumahnya. Nya siapa? Nya rajul, nya si laki-laki itu. Fadzakarallaha, maka lalu dia zakara, menyebut, mengingat, menyebut Allah. Bukan Allah begitu, menyebut nama Allah. Inda sewaktu ketika. Dukhul, masuknya. Nya siapa? Masuknya dia. Wa inda, sewaktu ketika ta'ami. Ta'am apa itu? Makannya dia. Siapa yang makan? Si rajul tadi. Qala syaitan, berkata syaitan yang semenjak tadi mengintai-intainya, mengiring-iringnya. Karena syaitan selalu mengintai, mengiring, mencari celah dan peluang. Qala syaitan, berkata syaitan. Apa kata syaitan? Li ashabihi, kepada teman-temannya, ashab, teman-temannya. Syaitan itu bukan satu, syaitan banyak. Yang satu itu iblis. Iblis satu, syaitan banyak. Syaitan itu jin, tapi tidak semua jin syaitan. Nanti kita jelaskan apa beda syaitan dan jin, insyaallah. Qala syaitan, siapa yang berkata? Syaitan. Di mana barisnya? Barisnya dhammah, rafa, karena dia fa'il. Harus membiasakan seperti itu supaya nahwu saraf kalian itu bisa dipraktikkan. Berkata syaitan li ashabihi, kepada teman-temannya, li kepada ashabi, teman-teman, sahabat-sahabatnya. Nya siapa? Berarti syaitan punya sahabat, punya teman, punya kawan. La mabita lakum. La, tidak ada mabit. Mabit tempat menginap, tempat bermalam, mabit. Mabit itu bermalam. Di mana mabit nanti? Dia habis entar. Mabit. Dalam haji namanya mabit. Mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina. La mabita, apa makna la mabita? Tidak ada tempat bermalam. Biasanya rumah, bait. Rumah, bait. Mabit, tempat malam di rumah. La mabita, tidak ada tempat bermalam. Lakum, untukmu.
Wala asya'a, dan tidak ada tempat kalian makan malam. Asya' makan malam, makan setelah malam, asya'. Kalau isya waktu malam. Isya ketika cahaya merah sudah habis di sebelah barat. Isya. Isya waktu cahaya matahari di tempat dia tenggelam sudah tidak nampak lagi, cahaya merah. Lawan daripada fajar adalah isya. Namanya syafaq. Habis syafaq, habis cahaya merah di tempat terbenamnya cahaya merah itu asy-syafaq, asy-syafaqul ahmar. Hilang cahaya merah, masuk isya. Sekarang sudah habis. Sekarang sudah hilang cahaya merah, isya masuk. Isya makan di malam hari. Asya. Beda. Itu hati-hati salah baris. Salah baris, salah artinya. Misalnya wudu aktivitas kita untuk mensucikan diri daripada hadas kecil. Kalau wudu airnya, wudu air yang dipakai untuk wudu. Kalau wudu aktivitas wudu. Jadi salah baris saja berbeda. Wudu dengan wudu. Dikata wudu itu danau bikinan. Yang salah baris. Ini berkali-kali Abi bilang di Tiga Balai. Tapi antum kalau sempat jadi imam nanti, kalau ada orang ceramah mengaji duduk. Duduk dengarkannya. Kajiannya itu bermanfaat. Kenapa di masjid-masjid tertentu ada orang-orang yang jadi ustaz tanggung, ketika orang ngaji dia tidak duduk, dia bersembunyi di kamar. Alasannya menghafal Quran. Lebih tinggi nilainya duduk mendengarkan orang taklim daripada menghafal atau membaca Quran. Lari ke kamar. Ini Tiga Balai. Tapi kemarin sudah bilang kepada temannya atau kepada pengurusnya, tapi tidak diingatkannya. Sering salah dia baca surat Sajadah dan surat Al-Insan. Salah satunya dibacanya summa, sebenarnya sama. Wa idza ra'aita thamma ra'aita mulkan kabir. Kalau summa kemudian sama di sana, beda kan? Summa apa artinya? Kemudian tarakhi, kemudian. Kalau sama isi makan di sana, sama. Salah baris. Kalau summa diracuni, mana? Diracuni. Itu pentingnya kita belajar. Kalau summa dicium. Mana? Kalau summa sad beda lagi. Dipuasakan dia. Ya. Nah, makanya kita harus ini wajib belajar, wajib tahu. Bertafakuh itu gunanya. Mendalami, memahami sedikit demi sedikit, tidak usah banyak. Kalau kencang-kencang nak tafakuh namanya. Itu menjadi target namanya. Tafakuh itu sebaris, dua baris. Abi dulu belajar sebaris, kadang-kadang 2 kali 3 kali pertemuan dengan guru. Guru Abi sudah tua, sudah meninggal semua. Tapi waktu masih bujang-bujang. Ngaji dengan beliau pakai lampu apa? Tahu lampu toko? Ini botolnya dikasih sumbu. Rumah beliau ngaji. Buka buku. Satu baris itu ulang. Sampai dapat membacanya, sampai tahu kedudukannya, sampai tahu arti dan paham. Marah-marah guru nak dapat kita. Biasa, guru marah biasa. Ini marah guru nak masuk-masuk, nak dapat pelajarannya. Guru itu ilmunya dikasihkan. Guru ilmu dikasihkannya. Pandai kita menjadi pandai. Ada pula dongkol sama guru, marah. Kalau tidak kena marah, kita sama guru tidak berguru namanya. Kalau berguru harus kena marah dari guru. Tandanya guru ada perhatian kepada kita. Berkali-kali kami dimarahi guru. Ada guru tamat luar negeri, ke rumahnya belajar pakai sepeda.
malam-malam jam 4. Terlambat datang hari hujan, marah dia. Ketika itu bahasanya hujan yang ku bolos. Lalamu dia menunggu angku siku. Angku hujan sangku. Maka turun banyak itu terpakai bah. Gitu dia marah. Ya guru marah. Sampai sekarang kan ingat Nabi bahasanya marahnya. Jadi tidak ada alasan hujan, panas, letih. Kalau berguru terus guru. Ini satu baris nih mah, diulang-ulang. Di mana barisnya? Kenapa dia yang baca di situ? Kenapa aku baca di situ? Nah, tidak tahu aku barisnya dulu. Sekarang buki gitu. Ini kalian saya dimarahi guru, berani. SMS orang tua. Saya dipukul guru. Sampai sekarang masih ingat Abi ini. Dipukul dengan rotan sebesar ini dipukul. Tidak ada, biar aja. Terlambat, tidak masalah. Kalian ini kalau mau belajar dengan nyenye, wak jantan nyenye. Jantan tak tumbuh sungguh kalian nyenye. Boleh nyenye. Tak boleh makan banyak. Belajar. Makan banyak tidur. Tak boleh makan banyak. Makan sekadar untuk makan saja. Ini makan seperti diang, kalian kau belajar. Makan seperti diang. Nanti bawa belajar nanti lalu. Tidak mencari ilmu. Mana lagi ni? La mabita lakum. Tidak ada tempat bermalam bagi kamu. Wala asya. Dan tidak ada pula makan malam asya. Tidak ada makan malam. Kata siapa? Kata syaitan kepada teman-temannya. Wa idza dakhala, dan apabila dakhala, masuk dia. Siapa yang masuk? Dia. Siapa dianya? Rajul. Apabila masuk dia, itu dia si rajul tadi. Falam, maka tidak dia yazkur, menyebut Allah, menyebut nama Allah. Yazkurillah, menyebut nama Allah. Falam yazkur, mati di belakangnya. Tapi karena bertemu dua yang mati, dikasih garis bawah untuk melepaskan dua sakinah namanya. Falam yazkurillah ta'ala, maka dia tidak menyebut nama Allah Ta'ala inda dukhulihi, sewaktu masuknya dia. Qala syaitan, berkata syaitan yang tadi, yang mengiring-iringnya tadi. Ingat, setiap kita akan masuk rumah, pulang di mana saja, syaitan mengiring kita, apalagi senja hari. Apa kata syaitan? Adraktumul mabit. Adraka, mendapatkan. Adraka yudriku, mendapatkan. Siapa? Tub. Kamu mendapatkan, kalian mendapatkan kamu mendapatkan kalian. Al-mabit. Apa arti mabit? Tempat bermalam. Di rumah ini ada tempat kita bermalam. Wa idza lam dzikurillah, dan apabila tidak dia menyebut nama Allah Ta'ala inda ta'amihi, sewaktu makannya dia, kata si setan tadi, qal adraktumul mabita wal asya. Beruntung kalian, adraktum, mendapatkan kalian atau kamu semua tempat malam ya, makan gratis ya asya. Pentingnya menyebut nama Allah. Maka ketika masuk rumah kita baca tu bismillah, bismillahi walajna, minimal bismillah, paling kurang bismillah. Kalau awal-awal hadisnya, walaupun hadis itu masih diperdebatkan kesahihannya, Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna, wa alallahi rabbina tawakkalna. Masuk rumah. Paling tidak, karena kita pemalas, paling tidak kita bismillahi
walajna, baca walajna, wa la wala jim walajna, ati walaja wuluj masuk, yulijul masuk, memasukkan, walaj wuluj masuk, walajna kami masuk, bismillah dengan menyebut nama Allah, walajna kami masuk rumah. Nah, sudah syaitan itu tak masuk lagi, sudah dikasih pagar, tak masuk dia. Bismillah itu pagarnya. Sore hari, makanya makasih kita sama Pak Ustaz Lozari, sore hari diingatkan. Sudah tuh, hentikan aktivitas. Sore hari itu setan-setan berkeliaran, bertebaran, menyambut kedatangan malam. Setan-setan, kalau andaikan dinampak, kalah setan itu pada kita, takut kita. Karena dia berkeliaran di sore-sore hari. Dia senang dengan kedatangan malam, berkeliaran malam hari. Makanya disuruh, bapak-bapak disuruh. Karena di sini bapak-bapak antum kami, ibu-ibu antum kami, dikasih pengumuman, sudah akhiri permainan. Siap-siap salat maghrib. Karena setan sedang berkeliaran. Kata orang tua-tua dahulu, terpijak anak iblis. Emang anak buah iblis? Dia bersebaran. Sore hari dilarang kita melempar-lempar. Lebih-lebih ke tempat semak belukar, jangan. Jangan melempar-lempar, dia berkeliaran. Orang baik saya dilempar marah, dia, apalagi setan yang dilempar. Pulang kita ke rumah, langsung masuk rumah. Nah, dia masuk. Tidak ada tamengnya. Langsung pula ambil minum. Tidak pakai bismillah. Dia satu minum. Langsung buka songkok. Tidak pakai bismillah. Masuk dia. Nah, bismillahi walajna. Masuk rumah. Begitu cara setan masuk. Ke asrama ya, ke asrama ya. Baca bismillah. Kita ada baca bismillah, kawan seperti tak? Kawan tu bawa setan. Kata sama dia, jangan bawa setan ke asrama ini. Apalagi di asrama tu berteriak-teriak, menjerit-jerit, suka setan. Jadi kalau ada teman yang tak baca bismillah, masuk rumah, bilang, jangan bawa setan ke rumah, ke asrama. Ingatkan, tulis di pintunya. Bacalah bismillah ketika mau masuk, supaya jelas. Ikut pula dia makan, tidak baca bismillah. Ketika tidur kita, tidak baca bismillah, dia ikut tidur dengan kita. Datang mimpi-mimpi buruk, mimpi-mimpi menakutkan. Maaf, ketika bergaul suami istri tidak pula baca bismillah, ikut dia serta. Itu bahayanya. Lahirlah anak-anak yang entah apa perangainya. Anak tidak pakai bismillah, kata orang itu dia. Setan ikut. Dan kalau makan nakal kalian, menjak loteng, bongkar atap, menjak dinding, untung tak kena listrik. Kan kabel listrik di atas apa itu? Yang paling cemas Pak Mughlis itu. Bilang, saya cemas, mending anak kedua cemas, kenapa? Kabel listrik itu. Anda akan terbuka, mati kalian. Yang salah kita juga. Padahal kalian yang manjat. Kabel listrik di atas, kalian manjat. Saking takutnya kita. Tapi kalian tidak mengingat itu. Kembali kita kepada yang tadi ini. Sore hari itu hentikan aktivitas. Sudah, setan datang sore-sore. Kita disuruh salat, siap-siap untuk salat. Adik-adiknya karena abang-abangnya ingat, sudah akhiri main. Ada pengumuman, sudah tanggung jawab kita semua. Sudah selesai main. Bis. Setan sedang berkeliaran. Anak buah iblis sedang bergembira ria, berpesta menyambut kedatangan malam. Kita masuk rumah, siap-siap untuk salat maghrib. Nah, disuruh oleh Nabi, kufu sibyanakum, tahan anak-anak jangan keluar.
Jadi kadang-kadang orang tua sekarang sore-sore bawa keluar anak kecil. Tahan anak-anak sampai maghrib termasuk. Jak salat. Ini kewajiban kami di sini menyuruh kalian untuk salat maghrib supaya jangan ditangkap setan. Nanti perangnya seperti setan. Maka kita ingatkan. Subuh juga diingatkan lagi supaya telinga kita jangan dikencingi setan. Bangun. Orang yang sudah azan subuh masih tidur, telinga dikencingi setan. Setan tidur sama dia semalam. Sore hari, ya, hentikan aktivitas. Kalau sudah seperempat jam lagi akan masuk maghrib, ya sudah, selesaikan aktivitas. Habis. Semuanya berwudu. Wudu. Ke masjid. Tutup pintu-pintu dengan menyebut nama Allah. Nak masuk setan. Tutup ini. Tempat minum, bismillah. Tidak masuk setan. Kalau kami dulu namanya cerek, tahu cerek? Tutup mulut cerek itu bismillah. Tutup makanan itu dengan songkok bismillah. Bismillah. Tidak masuk setan. Tutup pintu-pintu kamar bismillah. Tadi terbuka. Apalagi kamar yang jarang ditempati. Buka, jangan gelap. Setan suka tempat yang gelap. Jadi kalau kamar-kamar gelap, pengap, jarang dibuka, buka. Masukkan udara, masukkan cahaya. Supaya setan jangan bermukim di situ. Tutup dengan baca bismillah. Bismillah itu ampuh. Malam hari bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tutup semua, bismillah, bismillah. Ke WC baca bismillah. Itu semua. Sehingga tidak ada celah peluang baginya untuk masuk. Sedangkan saf saja kalau tidak dapat masuk setan. Itu berkali-kali diomongkan, tapi ada yang mendengar atau tidak? Saf celah, ada ruang masuk dia. Itu gigihnya setan. Setan itu sangat gigih untuk ikut serta dengan kita agar kita lalai dan lengah dan lupa, sehingga ibadah kita tidak bagus. Jadi pelajaran kita tadi semenjak awal akan makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, tangan jangan berseleweran ke sana ke sini kalau makan bersama-sama. Yang kedua kalau lupa, bacalah bismillah awalahu wa akhirahu. Hadis ketiga, apabila masuk rumah sebut nama Allah. Makan malam sebut nama Allah. Tidur sebut nama Allah. Tutup pintu-pintu semua dengan nama Allah. Tutup semua pintu-pintu. Bismillah, bismillah, bismillah. Supaya setan kalau tidak ikut dia. Ikut dia bermalam, dia kasih WA grup, dia punya WA grup. Wih, di sini ada kiranya tempat malam ini. Masuk WA dia. Di sini ada makan gratis. Nah, pakai WA dia. Setan. Untung setan tak nampak. Kalau nampak setan itu barangkali kalian nak makan lagi. Wajahnya menakutkan setan. Syukur nak dinampakkan. Kalau dia menampakkan, dia ikut masuk rumah, ikut makan, bersembunyi di makanan kita, di periuk-periuk yang tak ditutup, di belanga-belanga yang tak ditutup, di kulkas yang ada ditutup dengan nama Allah, masuk sini, nampak ini setan ni. Ini setan instan, menyeringai dia kita. Apa? Menyeringai dia. Jijirnya kita. Tidur kita ada pakai bismillah. Tidur situ. Setan itu. Itu penting bismillah. Faham dong? Pelajaran kita sampai di situ. Ini awalnya. Sebetulnya Nabi kan ngaji malam ini. Tapi karena ada sedikit perbedaan pemahaman, karena metode Abi tidak pas lagi bagi tempat dia mana Abi biasa ngaji, tidak pas metodenya lagi. Karena jamaahnya agak bagus metodenya, jadi terjadi perbedaan pemahaman, jadi Abi istirahat saja.
rencana mau ngisi juga, tapi biarlah malam minggu ini kita di pondok saja daripada mengisi pengajian pula di luar, biarlah kita coba di pondok. Itu sepakatnya tuh. Mudah-mudahan berkah dan manfaat, amin. Diakhiri dengan kafarah majlis. Yang datang kalau sudah Abi membaca ini, Abi tunjuk membaca satu, baca sampai pasti. Masuk lagi yang datang, baca yang kemarin. Nih, Pak Lazardi ini contohnya dulu. Kalau dengan Abi belajar begitu. Baca lagi yang kemarin. Tidak dapat sampai dapat. Kalau tidak mau dia tidak datang lagi. Nampak belajar tidak dapat. Belajar sampai dapat. Fahim? Kelas 12 putri hadir semua? Tidak ya? Hadir semua. Yang kecil-kecil ini kelas 11 nih. Kelas 12 semua. Ini kelas 7. Bukan. Kelas berapa? Kelas 11. Tambah 4 ya. Bagus. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.